Hello everyone. Halo semuanya. How are you? Apa kabarnya? You know, today I just want to invite you to really listen to the message that I believe God has for you. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar bisa mendengarkan apa pesan yang sudah Tuhan sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Amen. So even when you're busy with taking the pictures, the videos, right? Know this that God today has a message for you. Jadi walaupun mungkin yang sedang bertugas mengambil foto, video, dokumentasi, bisa juga percaya bahwa pesan-pesan hari ini untuk kita semua yang ada di sini. Amin. How many of you want to have a touch of God today? Berapa banyak yang mau dijamah Tuhan hari ini? How many of you want God to touch you so deeply you never be the same again? Berapa banyak yang mau disentuh Tuhan sampai tidak sama, sampai jadi tidak sama lagi seperti sebelumnya. Amin. Amen. Do you know something? God wants it more than you. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau apa yang lebih dari diri kita sendiri. He wants to come and touch you deeply today. Dia mau datang dan menjamah Bapak Ibu Saudara. Come, let us pray. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, we thank you for this day. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. We thank you for this time. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Jesus, you are here. Yesus, Engkau hadir di sini. And Jesus, you are here for your people. Dan Yesus, Engkau hadir untuk jemaat untuk tempat ini. And you will come and you will touch them. Kau datang dan Engkau akan menjamah setiap mereka. We give you free reign in this place. Kami memberikan Engkau kebebasan untuk bertahta di tempat ini. Be free, God, Bergeraklah Tuhan. to do whatever you want to do. Bergeraklah, lakukan apapun yang Engkau ingin lakukan. To move in ways we cannot imagine. Bergerak melampaui apa yang bisa kami bayangkan. All glory to you, Jesus. Semua kemuliaan bagimu Yesus. In Jesus' name, and everyone say, Yesus semua katakan, Amin. Amen, amen, amen. Hello, everyone. Lagi semuanya. I'm Yvonne, and today I'm going to bring you a message. I'm not sure what goes up on the screen, Yvonne, dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. but I want to tell you today that God is your Redeemer. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan adalah penebus kita. Do you all know that God is your Redeemer? Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan penebus kita? Turn to your neighbor and say, God is your Redeemer. Katakan ke kanan kirinya, Tuhan adalah penebusku. Amen. Turn to your another neighbor. Come on, do some talk someone today. Turn to your other neighbor and say, God is our Redeemer. Tuhan penebus kita. Amen. So, yeah, amen. So God has a plan of redemption from the very beginning. Jadi Tuhan punya rencana penebusan itu jauh dari awal. Redeem what? Untuk menebus apa? You ask me, Yvonne, redeem what? Mungkin Bapak Ibu bertanya, Yvonne menebus apa? So the thing is that we all live in a fallen world, right? Jadi seperti yang kita ketahui, kita hidup dalam dosa, dalam kejatuhan dosa. So since when Adam and Eve and they chose disobedience, Sejak dari zaman Adam dan Hawa dan mereka memilih untuk ketidaktaatan, our sins tainted the perfect God creation. dosa-dosa kita sudah menodai ciptaan Tuhan yang sempurna. And that is why in our world today there are a lot of evil, Maka dari itu ada banyak sekali hal yang jahat di dunia kita hari-hari ini. there are a lot of corruption, Ada banyak korupsi, there are people who are sick, ada orang-orang yang sakit. right, in the world that we live in today, because Mark chapter 7 verse 21 to 22, Ya, dan itu semua terjadi karena di Markus ayat 7, Markus pasal 7, Markus pasal 7 di ayat yang ke-21 dan 22. Saya akan bacakan untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. amen. I just assume he's saying the right thing. Trust you is correct, amen. So, but God
has a plan of redemption. Ya, Tuhan memiliki rencana untuk penebusan. God in His love for all of you. Tuhan dalam kasihnya untuk kita semua. God don't want you to be left on your own. Tuhan tidak mau kita tertinggal sendirian. You know the word redeem. Redeem Tahukah Bapak Ibu Saudara, kata penebusan atau ditebus means buy back. artinya dibeli kembali. Redeem in Hebrew means goal. Goal. Penebusan dalam bahasa Ibrani Goal. artinya Redeem. goal. Yeah. Bacaannya goal. Redeemer, goal. Kalau penebus goel. Somebody say goal. Katakan goel. Today you will learn a lot of things. Jadi hari ini Bapak Ibu akan banyak belajar. So you come along and try to stay with me. Jadi Amen. pastikan bisa mengikuti terus. Amin. So goel is somebody who take it upon themselves to act in defense of another. Jadi goel adalah seseorang yang mengambil yang melindungi orang lain dengan memberikan dirinya sendiri. So when a family member is in danger, Jadi contohnya waktu ada anggota keluarga kita yang dalam bahaya, goel take it upon themselves to defend. goel dia yang akan menarik masalah itu ke dirinya sendiri untuk melindungi anggota keluarga tersebut. Yes, and the second meaning for goel, it means to help a family member out of debt. Dan arti kedua dari goel adalah untuk membantu anggota keluarga terlepas dari jerat hutang. Yes, out of debt and slavery. Dan Debt. Sorry, It's okay. It's okay. Perbudakan. Amen. Give charisma. Amen. And thirdly, goel keeps a family name alive. Dan yang ketiga artinya goel adalah untuk tetap menjaga nama keluarga. Amen. So today God wants to tell you He is your Redeemer. Jadi hari ini Tuhan mau mengajak kita kalau Dialah penebus kita. How many of you remember the story of Exodus? Berapa banyak yang ingat cerita di Keluaran? Yang tahu cerita Keluaran? Exodus, you know? Tahu You kita know? Keluaran? Kan? Amen? Amen? Yeah, it is the best Bible example of how God redeems. Itu contoh terbaik di Alkitab bagaimana tentang yang namanya penebusan Tuhan. Do you want to know how God wants to redeem you? Bapak Ibu Saudara mau tahu bagaimana Tuhan mau menebus saudara semua? Do you? Number one, God redeems us from our oppressors. Yang pertama, Tuhan menebus kita dari namanya tekanan dari orang-orang yang mungkin menekan kita. In Genesis chapter 46, right? Jacob and his family, you don't need to go there, I'll just tell you the story. Di Kejadian yang ke-46, ini tentang cerita Yakub dan keluarganya. Right? In Genesis chapter 46, Jacob and his family, right? They moved to Egypt during the famine. Jadi di pasal itu ceritakan Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir karena kelaparan, terjadi kelaparan. The whole of Egypt, or rather the whole of Egypt, the whole of Israel, the entire area, no food. Di area itu sekitarnya tidak ada makanan sama sekali. Yeah, but Jacob and his family, they were honored immigrants, right, to Egypt where there are a lot of food. Jadi Yakub dan keluarganya mereka menjadi imigran pindah ke Mesir yang ada banyak makanan. Man, so they are the family of Joseph, the second most powerful man in all of Egypt. Dan keluarganya Yusuf adalah orang kedua yang paling berkuasa di seluruh Mesir. Yeah, but just after 5 chapters. Tapi hanya setelah 5 pasal. Say after 5 chapters. Katakan setelah 5 pasal. In Exodus chapter 1. Di Keluaran yang pasal yang pertama. After Joseph and his entire generation passed away. Setelah Yusuf dan semua yang segenerasi dengan dia sudah mati. Israel, when Israel grew to become very, 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 very numerous.
Dan Israel sudah berkembang menjadi sangat-sangat banyak. And a new king came who did not know what Joseph did came into power. Naiklah Firaun yang baru yang tidak mengenal apa yang sudah Yusuf perbuat bagi Mesir. What happened to Israel? Lalu apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Exodus chapter 1 verse 8 to 11. Keluaran 4 yang pertama ayat 8 sampai 11. It says that then a king Lalu dikatakan kemudian bangkitlah seorang raja baru to whom Joseph meant nothing yang tidak mengenal Yusuf came to power in Egypt. memerintah tanah Mesir. Look, he said to his people, Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, the Israelites have become far too numerous for us. bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Come, we must deal shrewdly with them, Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, or they will become even more numerous. supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. And if war breaks out, Dan jika terjadi peperangan, we'll join our enemies, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, fight against us, dan memerangi kita, and leave the country. lalu pergi dari negeri ini. So they put slave masters over them Jadi mereka menempatkan bos-bos budak di atas mereka and to oppress them untuk memperbudak mereka with forced labor, dengan kerja paksa, and they built Pithom, dan mereka membangun Pitom and Ramesses dan Rameses as store cities for Pharaoh. untuk kota-kota lumbung bagi Raja Firaun. So from what happened to them? Jadi apa yang terjadi kepada mereka? From welcome, Dari honored immigrants, yang tadinya diterima dan dihormati, overnight Israel became an eyesore. tiba-tiba Israel tuh jadi sesuatu yang tidak enak untuk dipandang, They became a threat. menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. The Egyptians began to oppress them with forced labor. Bangsa Mesir mulai memperbudak mereka dengan kerja paksa. Yet, Tetapi God, Tuhan, the more they were oppressed, semakin bangsa Israel diperbudak, the more the Israelites multiplied. semakin bangsa Israel bermultiplikasi. So the story here is this: if God is for you, who can be against Jadi you? dari cerita ini, jika Tuhan bersama kita, siapa yang menjadi lawan kita? What the enemy meant for evil, God can turn it around. Apa yang dimaksudkan oleh musuh kita untuk kejahatan bisa diputarbalikkan oleh Tuhan. My question is today, friends, Pertanyaan saya hari ini, Bapak Ibu Saudara, what is oppressing you? apa yang memperbudak Bapak Ibu Saudara? What is enslaving you? Apa yang membelenggu Bapak Ibu Saudara? Is it a cycle of defeat? Apakah kekalahan yang terus-menerus? Is it a grip of fear and anxiety? Apakah rasa takut dan kegelisahan? A relentless addiction? Apakah ada kecanduan-kecanduan? A failure mentality that acts as a ceiling over your life? Just a failure mentality is fine? Apakah kesalahan berpikir dan mental yang salah? Is it those things? Apakah hal-hal tersebut? Because today God says to you Karena hari ini Tuhan katakan kepada Bapak Ibu Saudara, that if God can deliver Israel from their oppressors, jika Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka, God can free you from your oppression. Tuhan juga bisa memerdekakan Bapak Ibu Saudara dari semua yang perbudakan. In Exodus, the people became a free people. Di Keluaran, orang-orang itu menjadi orang-orang yang bebas. Today, Hari ini, if you believe, kalau Bapak Ibu Saudara percaya, even if you have faith as small as a mustard seed, bahkan jika iman Bapak Ibu Saudara hanya sebesar biji sesawi, God can deliver you from your oppression. Tuhan bisa membebaskan Bapak Ibu Saudara dari semua perbudakan. He can, Dia bisa, He will, dan Dia akan, and He wants to. dan Dia mau. Amen. Let's give God a big hand. Kemuliaan bagi Tuhan. Come on, let's give God a big hand. Amen. Hallelujah. Haleluya.
John 10:10 has been a verse that's been used throughout this mission trip Yohanes 10 ayat 10 adalah ayat yang paling sering digunakan di mission trip ini. because it's God's promise to all of us. Karena itu janji Tuhan terhadap kita semua. The devil's goal is to steal your hope, Tujuan dari iblis adalah untuk mengambil, mencuri iman kita, kill your vision, membunuh masa depan kita, destroy your future. ya menghancurkan masa depan kita. But Jesus, say but Jesus, Katakan tetapi Yesus, say but Jesus. katakan tetapi Yesus, Yeah, amen. But Jesus is redeeming you tetapi Yesus sudah menebus Bapak Ibu Saudara, so that you will have life supaya Bapak Ibu Saudara mempunyai kehidupan and you will have it abundantly. dan kehidupan yang berkelimpahan. Amen. That's right. Let's give God a big hand. Kalian bagi Tuhan. Second thing, God redeems us from lack and poverty. Hal yang kedua, Tuhan menebus kita dari kekurangan dan kelaparan. Exodus chapter 2 verse 23 to 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amen. Amin. Israelites were exploited as slave laborers. Bangsa Israel sudah dieksploitasi menjadi budak oleh bangsa Mesir. They were working very hard Mereka bekerja sangat-sangat keras in a foreign land, di tanah yang asing and they were toiling in the harshest condition. dan mereka bekerja di kondisi yang sangat-sangat buruk. And the nation of Israel was trapped in a cycle of suffering, hunger, and poverty. Dan bangsa Israel terjebak di dalam siklus kelaparan dan kekurangan. Perhaps today you feel that same weight, Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara memiliki beban yang sama, constantly working hard, terus-menerus bekerja dengan keras, yet never having enough. tapi tidak pernah merasa cukup. Has poverty Mungkin memiliki kelaparan or a never enough spirit atau roh yang selalu merasa kurang been in your family line for so long? dan mungkin ada di dalam keturunan keluarga Bapak Ibu Saudara untuk waktu yang sangat-sangat lama. Amen. Amin. Listen to the good news in Exodus chapter 2 verse 24. Dengarkan kabar baik ini dari Keluaran 2 ayat 24. It says, God heard their groaning. Dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. God heard their groaning. Allah mendengar mereka mengerang. God heard your groaning. Tuhan mendengar erangan kita. God hears your groaning. Tuhan mendengar tangisan-tangisan kita. And He remembered His covenant. Dan dia mengingat perjanjiannya. Today, God hears your groaning. Hari ini Tuhan mendengar erangan kita. He hears your cries. Dia mendengar tangisan kita. Do not think for 1 second that God didn't hear it. Jangan pernah pikir kalau Tuhan tidak mendengar sama sekali. And most of all, He remembers His covenant Dan with you. terlebih lagi dia mengingat perjanjiannya. The thief, the devil, Iblis wants you to feel trapped in poverty and lack. ingin kita merasa bahwa kita terjebak dalam kekurangan dan kelaparan. But the Bible says God is your redeemer. Tapi Alkitab katakan Yesus Tuhan adalah penebus kita. Amin. Friends, the God who fought Pharaoh, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang melawan Firaun, the God who fought Pharaoh, Tuhan yang melawan Firaun, the most powerful king back then, raja yang paling berkuasa pada waktu itu, the number one man in the world back then, orang nomor 1 di dunia pada masanya. the God who fought him Tuhan yang melawan dia is still fighting for you. masih mau berjuang untuk kita. He is fighting for you. Dia berperang bagi kita. Why so downcast? Kenapa kita harus menjadi letih? Oh my soul.
Kenapa jiwa kita menjadi lesu? Say it again. Why so downcast, oh my soul? Katakan mengapa jiwaku sangat lesu? But rise up and praise Him, Tapi bangkitlah dan pujilah Dia. because He's your Redeemer. Karena Dialah penebus kita. Come on, somebody say Amen. Katakan amin. Amen. Amin. You know, when I was growing up, man, hallelujah. When I was growing up, Tahukah saudara waktu saya masih muda, yeah, I knew what having not enough is. saya paham rasanya yang memiliki tidak cukup dalam hidup. I saw how my mom, who is the only person earning in the family, Saya melihat bagaimana mama saya yang jadi satu-satunya tulang punggung keluarga struggling with paying the bills. bersusah payah untuk membayar tagihan. I really saw how she worked non-stop. Saya melihat sendiri bagaimana dia bekerja tanpa henti. She wakes up very early, Dia bangun sangat pagi, start doing household chores, mulai dari beres-beres rumah long hours at work, dan bekerja untuk jam yang sangat-sangat lama only to come back to more housework. hanya untuk pulang dan beres-beres rumah lagi. At the bank, when I go to the bank with her, Suatu hari saya pergi ke bank bersama dengan dia. I always saw her bank balance, Saya selalu melihat jumlah saldo di rekening mama saya. and it only always tank at a certain figure. Dan itu selalu jumlahnya di situ-situ aja. Even when she gets her salary, I only see that figure. Bahkan setelah mendapatkan gaji, jumlahnya hanya segitu saja. I mean, she earns decent, Ya, dia mendapatkan gaji yang cukup lumayan, but not enough for a family of 5. tapi nggak cukup untuk membiayai keluarga yang ada 5 orang. Growing up, I often thought my mom's limit was my limit too. Saya berpikir waktu saya masih muda, kalau yang membatasi mama saya, ya akan membatasi saya juga. After a while, after many years going to the bank with my mom, Setelah bertahun-tahun pergi ke bank dengan mama saya, I had a never enough, saya memiliki pikiran, oh tidak akan cukup. a lack mentality. Selalu mentalitas selalu kekurangan. In my mind, I'm living poverty. Di pikiran saya ini hidup dalam kelaparan. But God redeemed. Tetapi Tuhan menebus. As I partnered with God, Saat saya berpartner dengan Tuhan, yeah, partner, ya partner, God, me, saya bukan trainer. partner with God. As we partner with God, Waktu kita bekerja sama partner dengan Tuhan, by giving my tithes, dengan memberikan perpuluhan saya, by giving my offerings, memberikan persembahan saya, many times through sacrificial giving, dan bahkan seringkali memberikan pemberian pengorbanan, building fund, building fund, special offerings, persembahan-persembahan khusus. I started to see things change. Saya mulai melihat hal-hal berubah. Yesterday I was sharing an offering message, Nah, kemarin saya membagikan firman persembahan. and then God told me, go and calculate how many times, Lalu Tuhan bilang ke saya, coba hitung how many times you of the highest amount you have seen in your bank account compared to that amount that you saw in your mom's account. Tuhan suruh hitung berapa jarak bedanya antara yang pernah kamu uang yang pernah kamu miliki yang paling banyak dengan uang yang waktu itu kamu lihat di rekening mamamu. Yeah, thank you. Hard work. Thank you. And I calculated Lalu saya hitung 238 times. 238 kali lebih banyak. I never thought I would see that kind of digits in my bank. Saya nggak pernah terfikirkan jumlah uang sebanyak itu di rekening saya. But God redeemed. Tapi Tuhan menebus. And today you think, yeah, amen, amen, let's give God a big hand. And you think, it's just you, Yvonne. Mungkin Bapak Ibu Saudara mikir, mungkin cuma Yvonne aja. It's just you. Mungkin kamu aja. Perhaps in Singapore can. Mungkin di Singapura doang misalnya. Indonesia. Di Indonesia. But no, God says it's for you. Tapi tidak, Tuhan katakan itu untuk kamu. God is not
a person who plays favorites. Tuhan nggak pilih kasih. His promise is forever. Janjinya itu untuk selamanya. Amin. If you partner with Him, His promises for you are yes and amen. Kalau Bapak Ibu Saudara berpartner dengan Dia, janjinya itu iya dan amin. Amen. Let's give God a big hand. Hallelujah. Let's try. Let's stir up faith in this place. I believe God wants to do something Saya for melihat ada you. iman-iman yang dibangkitkan hari ini. Saya yakin Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Amin. Number 3, God redeems you socially. Poin yang ketiga, Tuhan menebus kita secara sosial. As though it was not enough to oppress the Israelites politically, economically, Walaupun terlihatnya tidak cukup hanya untuk memperbudak Israel secara politik ataupun secara ekonomi, Pharaoh ordered the male babies to all be killed. Firaun membuat perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki. That's right. Pharaoh started to attack the family unit, Firaun mulai menyerang anggota-anggota keluarga. the very fragment of society. Itu yang paling penting dari dari sebuah dari kehidupan sosial bangsa Israel. Thank you. How many of you have families? Berapa banyak yang memiliki keluarga di Batam? Now I ask again, how many of you come from families? Berapa banyak yang lahir dari sebuah keluarga? There's everyone, right? There's Semuanya everyone. pasti, kan? Amen. Ya. And if you look around the world today, Dan kalau Bapak Ibu melihat dunia sekarang ini, God, you can see that there is an attack on families. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada banyak serangan-serangan terhadap keluarga. Perhaps it's not the sword of Pharaoh, Mungkin bukan pedangnya Firaun, but with the tools of broken tapi relationships, dengan menghancurkan hubungan-hubungan di dalam keluarga. abuse, Mungkin dengan KDRT, betrayal, mungkin dengan pengkhianatan, deep generational pain. dan bahkan itu yang membekas di hati, menjadi luka di hati bagi anak-anak. The truth is we get to choose our friends, Sebenarnya kita bisa memilih siapa yang bisa menjadi teman kita, but we cannot choose our families. tapi kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi keluarga kita. And for some of us here, Dan mungkin bagi sebagian di tempat ini, family, keluarga, the very place we call home, tempat yang kita sebut dengan sebagai rumah, is also the source of our deepest wound. bisa juga menjadi sumber luka yang paling dalam bagi kita. Maybe like many, you did not grow up in the ideal home you see in the movies. Mungkin banyak yang tidak bertumbuh di keluarga yang ideal seperti di film-film. Maybe for some, the scars run deep, Luka itu sangat-sangat dalam. and you wonder, Dan mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, can anything good ever come out from this? bisakah sesuatu yang baik muncul dari hal seperti ini? Can anything ever come out good from my family? Bisakah ada sesuatu yang baik di keluarga saya? Now the good news is that God can and He will redeem our past. Berita baiknya Tuhan bisa dan Tuhan bisa menembus masa lalu kita. I grew up in a family where my dad had a well-paying job in charge of sales in an international company. Tulang? Saya bertumbuh di keluarga yang di mana ayah saya punya pekerjaan yang sangat baik, punya gaji yang sangat baik, dan bahkan bekerja untuk banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri. So gradually, as he's doing well, due to work, he started going to nightclubs due to bad influences. Tapi karena pekerjaannya, dia mulai pergi ke klub malam karena pengaruh-pengaruh buruk dari kantornya. Yeah, in the name of entertaining clients. Dengan alasan untuk me-entertain klien-kliennya. After a while, Setelah beberapa saat, my mother began to find lipstick stains on the shirts, mama saya mulai lihat ada bekas-bekas lipstik di kemeja papa saya, female perfume. ada parfum-parfum perempuan. Happened once, Terjadi sekali, happened twice, terjadi dua kali, happened quite a bit of times. terjadi beberapa kali. Unable to stomach the hurt and betrayal, Tidak bisa memproses rasa sakit dan pengkhianatan. my mom went to make a scene in the office. Mama saya akhirnya memutuskan untuk buat ulah di kantor papa saya. So my dad isn't
quite a high position. Jadi posisi papa saya cukup tinggi. So I was too young then, Saya right, masih sangat muda waktu itu. to know if my dad was fired or did he resign. Untuk tahu papa saya dipecat atau dia mengundurkan diri sendiri. So overnight, we went from an above average status to relying on my mom's single income. Jadi dari dalam satu malam kami keluarga yang berkecukupan tiba-tiba berubah menjadi keluarga yang hanya bergantung kepada dari pendapatan seorang ibu. So I witnessed my mom, taking on the role as a sole breadwinner. Saya melihat mama saya tuh mengambil peran tulang punggung keluarga. So there were quarrels almost daily. Sering setiap hari terjadi pertengkaran di rumah. I saw how my mom was guilt-tripped, Saya lihat gimana mama saya merasa bersalah, bullied, bahkan dibully oleh ayah saya, verbally, physically, emotionally abused dan mendapatkan banyak tindakan KDRT for many years. untuk bertahun-tahun lamanya. And I remember growing up feeling so sad, Dan saya ingat saya bertumbuh tuh merasa sangat sedih, so troubled, sangat merasa bermasalah, so pained sakit, menyakitkan, at her sufferings. ya, dan menderita. She passed away at the age of 49 Mama saya meninggal di usia 49 tahun due to a surgery. karena sebuah operasi. Even back then, though my family had converted to Christianity, we were Christians, before she passed away, there was still a lot of quarrels. Bahkan walaupun keluarga kami sudah menjadi keluarga Kristen dan sebelum mama saya meninggal, masih sering terjadi pertengkaran. A lot of bullying Banyak terjadi kekerasan, and abuse by the men in the family. banyak kekerasan dari ayah saya. Where was the redemption? Di mana penebusan itu? I wondered, Saya berpikir, saya bertanya-tanya, where? di mana? I don't know. Saya tidak tahu. But last year in May, Tapi tahun lalu bulan Mei, when some of us went to a retreat at church, waktu beberapa dari kami mengikuti kegiatan retret gereja, God started to speak to me about provision and providence. Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang yang namanya penyediaan. God began to reassure me that it will be so because He Himself will bring it to pass. Tuhan yang mengingatkan kepada saya kalau itu akan menjadi baik-baik saja karena Dia yang akan menyelesaikannya. He spoke Romans chapter 9 verse 15. Dia berkata dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15, For He says to Moses, sebab Ia berfirman kepada Musa, I will have mercy on whom I have mercy, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, and I will have compassion on whom I have compassion. dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. I say again, I will have mercy on whom I will have mercy, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas and kasihan, I will have compassion on whom I have dan compassion. aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Then and there, God brought me back in my memory where I recall I was standing in the bathroom at my house. Lalu Tuhan mengingatkan saya tentang sebuah memori di mana saya berdiri di kamar mandi di rumah saya. My mom had a really bad day. Mama saya sedang memiliki hari yang sangat buruk. She was standing at the kitchen sink, Dia lagi berdiri di dapur, and in her anguish, in her sadness, she was lamenting her life. dan dalam rasa sedihnya dia tuh meratapi hidup. And in her extreme helplessness, she was so bitter with life. Dan dalam rasa ketidakmampuan dia tuh kepahitan dengan hidupnya. And she was even upset with God. Bahkan dia kecewa terhadap Tuhan. And I recall being in the bathroom that's separated from my mom with just a wall. Dan saya ingat di kamar mandi itu saya hanya terpisah dengan sebuah tembok dari mama saya. I was supposed to be washing a tablecloth. Saya seharusnya sedang mencuci tapak meja, And I was listening to her lamentations. tapi saya mendengar tangisan mama saya. And then and there I sobbed. Lalu saya pun ikut menangis. I cried so hard. Saya menangis sangat-sangat sedih, But I cried secretly tapi saya nangisnya diam-diam because I don't want her to know that I was crying. karena saya nggak mau mama saya dengar saya menangis. I felt extremely helpless towards my mom whom I love. Saya merasa tidak bisa apa-apa ke mama saya untuk membantu mama saya. I too lamented her fate. Saya pun meratapi imannya. My heart was so broken. Hati saya sangat-sangat hancur.
Where was the redemption? Di mana penebusan itu? And at that retreat, Lalu di retret itu, when God reminded me that, waktu Tuhan mengingatkan saya tentang itu, God reminded me that then and there I prayed to Him back then. Tuhan mengingatkan ke saya kalau waktu itu saya sebenarnya berdoa kepada Tuhan. I asked Him, why is this happening? Saya tanya ke Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Why doesn't anything change? Kenapa tidak ada yang berubah? Can you not see? Tidakkah Tuhan melihat? Can you not do anything? Tidakkah Tuhan bisa melakukan apapun? And at the retreat, Lalu di retret itu, God showed me Tuhan menunjukkan kepada saya, He was there. Dia ada di situ. I asked God, what were you thinking? Saya tanya ke Tuhan, apa yang Tuhan maksud? Back then when you saw me crying. Waktu Tuhan melihat saya menangis. And God reminded me in Judges chapter 10 verse 15 Lalu Tuhan ingatkan saya di Hakim-Hakim 10 ayat 15. that God Himself was grieved by their misery. Bahwa Tuhan sendiri pun ikut menangis tentang masalah-masalah kita. God Himself was grieved by their misery. Tuhan sendiri pun bersedih dengan kesengsaraan-kesengsaraan kita. In the time of your deep sadness, Di masa-masa kita bersedih, in the time of your deep helplessness, waktu kita merasa tidak mampu, God is there. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. And He is grieving. Amen. Amen. And He is grieving your misery. Dan Dia ikut bersedih bersama-sama dengan. He knows. Dia tahu, He sees. Dia melihat. And this afternoon, this same God can free you from those Dan problems. siang hari ini Tuhan yang sama bisa membebaskan Bapak Ibu Saudara dari semua masalah itu. Amin. Where's the redemption, you ask? Mungkin Bapak Ibu bertanya di mana penebusannya? Today I have a very, very blessed marriage. Hari ini saya diberkati dengan pernikahan yang sangat-sangat baik. That is nothing like a marriage my mom had. Enggak seperti yang dimiliki oleh mama saya. I have a marriage with a God-fearing, wife-loving husband. Saya menikah dengan suami yang takut akan Tuhan dan bahkan sangat mengasihi saya. A family who loves and serve the Lord together. Keluarga yang mengasihi dan bahkan melayani bersama untuk Tuhan. God redeemed my past. Tuhan sudah menebus masa lalu saya. And today, Dan hari ini He wants to do it for you. Dia juga ingin melakukannya bagi Bapak Ibu Saudara. How many of you believe that? Let's give God a Siapa big yang hand. percaya beri Hallelujah. kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Amen. But you know what's the more wonderful thing? Tapi tahukah apa yang lebih luar biasanya? What's the amazing thing that God reminded me of when I was preparing this message for you guys? Apa yang lebih menakjubkan waktu Tuhan mengingatkan ke saya saat saya sedang mempersiapkan firman ini. When I was in the bathroom crying, Waktu saya menangis di kamar mandi itu, I am probably still in my youth. saya masih sangat-sangat muda. And God reminded me, Dan Tuhan ingatkan kepada saya, when did you meet your husband? kapan kamu ketemu suami kamu? 13 years old. Waktu umur 13 tahun. Don't worry, we didn't get together at 13. Tapi kami belum pacaran lah waktu umur 13, belum. Baru ketemu. But God's answer to my redemption Tapi Tuhan menjawab penebusan saya didn't take long, tidak butuh waktu yang lama. even though I didn't know, Walaupun saya tidak sadar, even though I didn't see. walaupun saya tidak melihatnya. His answer to my redemption Jawaban terhadap penebusan saya came into my life datang ke dalam hidup saya at the age of 13. waktu di umur 13 tahun. Amen. Let's give God a big Amin. hand. Beri kemuliaan bagi Tuhan. God's redemption, you don't know. It's Penebusan already on the Tuhan way. mungkin Bapak Ibu Saudara tidak tahu, tapi sudah dalam perjalanan. God's redemption for you is already on the way. Penebusannya sudah dalam perjalanan. There is nothing too difficult for God. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. There's nothing too difficult for God. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. God wants to finally, as we close, redeem us spiritually. Tuhan mau menebus kita bukan hanya secara tubuh tapi juga secara spiritual.
The problem was not that the Jews, or rather the Hebrews, were slaves. Masalahnya bukan karena waktu itu bangsa Ibrani itu adalah budaknya. That's not the problem. Bukan itu masalahnya. The problem was that they were slaves to the wrong master Permasalahannya adalah karena mereka menjadi budak kepada Tuhan yang salah and needed to be transferred into the service of a living God. dan perlu ditransformasikan untuk menjadi hamba Tuhan yang hidup. The Exodus Keluaran was not a movement from slavery to freedom. bukan perubahan dari perbudakan kepada kemerdekaan, But slavery to covenant with our God. tapi perbudakan kepada janjinya Tuhan. Redemption was for relationship with our Redeemer. Penebusan itu untuk hubungan kita dengan penebus kita. Your freedom is to serve God, His interests and His purposes in this world. Kemerdekaan kita itu untuk melayani Tuhan sesuai kehendaknya. Your redemption is to partner with God in life. Penebusan kita itu untuk berpartner dengan Tuhan dalam kehidupan kita. How many of us wants to partner with the Lord? Berapa banyak dari kita yang mau berpartner dengan Tuhan? Amen. Amin. Can we have the music team come up? Boleh tim musik.